Salam jumpa lagi dengan Dani Ikan Hias di pagi hari ini. Abah lagi jalan-jalan di salah satu pembudidaya ikan nila ya, dengan sistem bioflok. Yang jelas kalau abah nggak mengeksplor secara jauh ya, cuman kebetulan aja ada hal yang menarik untuk di shoot ya, untuk suatu konten ya di channelnya Dani Ikan Hias ya. Mari kita lihat bagaimana sih sistem bioflok ya. Kalau untuk secara rincinya abah kurang begitu tahu ya. Yang jelas secara informasi sedikitnya abah mengetahui ya. Kalau secara detail abah kurang begitu tahu ya, apakah sistem ini 100% berhasil sukses secara maksimal ya. Mari kita saksikan bersama ya perjalanan abah di salah satu sistem budidaya bioflok. Nah, ini dengan rangka sistem sistem kolam bundar ini ya. Ini ada maksud ya. Kalau menurut informasi bahwa dengan kolam bundar ini seakan-akan tidak ada batas ya. Tidak ada batas bahwa kolam ini kesana kemari sama ya, bundar, seolah-olah luas ya kolam ini ya. Menurut ya manusia juga sama sih, kalau di suatu perumahan sama gitu, atau tidak ada ujung ya, seolah-olah bahwa kolam tersebut, ruang tersebut seakan luas ya. Seperti halnya ini menyikapi untuk kolam bioflok ini. Ada yang sistem bioflok, ada yang sistem biasa yang menggunakan kolam bundar ini. Menurut informasi bahwa sistem bioflok itu menggunakan prebiotik kalau nggak salah ya. Jadi seolah-olah kotoran-kotoran ini akan terurai oleh bakteri ya, bakteri yang menguntungkan, sehingga untuk proses pembesaran ikan nila atau ikan yang dibudidayakan ini akan berhasil secara maksimal. Terkadang kalau secara intensif ya, kalau saya lihat di salah satu konten di Israel kalau nggak salah ya, di Israel atau di luar negeri ya, itu sama sekali nggak kelihatan air, ikan semua. Itulah sistem bioflok yang sangat luar biasa ya berhasilnya. Mungkin nggak tahu bakterinya bakteri apa yang campurannya ya. Yang jelas ini diterapkan di Indonesia ya. Kalau abah sih masih terbatas ya untuk bioflok ini, tapi secara pengetahuan bahwa untuk sistem bioflok ini sangat luar biasa ya, terutama untuk halaman-halaman terbatas ya. Tentu ini dananya nggak murah ya, nggak murah juga, tapi sangat praktis. Hanya kita nggak perlu menggali tanah ya, tidak perlu menggali tanah, di atas tanah juga bisa ya, dengan kita membeli satu set kolam bundar ini ya, dari baja ringan yang dibulatin ya, terus ada terpal, terus sebelum ada terpal juga ada penguat ya. Penguat dari terpalnya ini biasa yang digunakan untuk talang ya, kelihatan ini ya,
untuk talang ya, untuk talang ini atap rumah ya. Jadi nggak akan menyebabkan jebol ya atau bocor ya, karena dilapisi 2 ya. Terus ini juga untuk instalasi aerator juga, airnya juga ya disiapkan ya. Ini juga sama. Kalau itu untuk indukan ya yang sudah besar ya, ini yang sudah besar. Rupanya ini untuk kolam yang ini ya, kalau saya lihat ini naruh atau nanam ikan nilainya ini sudah besar ya, hingga adaptasi diperlukan. Hingga ada salah satu ekor yang mati ya, kelihatan ya, ada yang mati juga. Ikannya ini berjamur ya, itu dikarenakan perlunya adaptasi ya. Baiknya kalau bisa nanam ikan ini yang masih kecil ya, masih kecil, itu adaptasinya akan lebih besar daripada yang sudah besar kalau menurut saya ya, begitu ya. Karena pengetahuan Abah dari beberapa kunjungan ke salah satu farm ya di Jawa Barat, seperti itu adanya. Kalau ikan baru pasti ada yang berjamur ya, karena perbedaan suhu. Karena ini kalau Abah ini dingin ya, ini airnya ini cukup dingin ya, kurang lebih ini kalau Abah perkirakan ini sekitar 24 sampai 26 derajat ya untuk suhunya. Ini nampak tuh si ikannya ini berjamur ya, karena yaitu suhu ya, karena suhu, bukan dari jamur ya, tapi karena suhu. Kalau menurut Abang perkiraan ini memerlukan waktu untuk adaptasi. Tapi kalau untuk ikan anakan ini aman ya, lihat tuh. Nah, ikan nila merah ya atau kuning ini aman ya, sehat-sehat, nggak ada yang berjamur atau yang lemah ya. Malah yang hitam juga banyak. Ini nggak tahu berapa ratus ini yang ditanamnya ini ya. Ini akan prospektif ya ke depannya ini kalau tumbuh adaptasi. Malah si ikannya juga ini pertumbuhannya berbeda-beda ya. Ada yang ada yang udah gede banget, udah gede daripada angkatannya ya, serombongannya ini. Mantapnya, ini suatu percontohan untuk budidaya sistem bioflok ya. Ini bisa dicoba ya rekan-rekan ya. Ini paralonnya, ini paralon untuk aeratornya ini ya. Ini jauh ini dari sana ya, dari sana bangunan sana dialirkan ke sini. Nah ini dialirkan nih, muter ya untuk aeratornya ini ya, hingga ada beberapa titik ya untuk aeratornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya untuk aeratornya ini, ada 6 titik ya di sini ya, di sini. Kalau yang satu lagi karena ini mesinnya agak besar ya, besar. Nah ini di sini ya, ini ya aeratornya. Kalau saya lihat nih ada 1 ya, 1, 2, 3 ya. Nah ini yang paling besar ya, pakai batu di bawahnya, batu buruk-buk kalau bahasa Sundanya itu ya, batu aerator ya, itu besar banget tuh ya, untuk mengolah air ya, agar oksigen terlarutnya besar begitu ya. Nah, ini bisa dicoba ya. Ini kalau secara hemat ya,
secara efisiensi ya, hemat lahan, juga tidak ada tanah yang terbuang karena di atas tanah, dengan catatan tanahnya harus padat ya. Kalau nggak padat ini bisa nggak gejelig ya, bisa turun ya. Nah, jadi harus diuji coba juga tanahnya ini udah berapa lama mengendapnya, juga kepadatannya gitu ya. Dan di sini ada apa nih, atap ya dari plastik ya, nggak tahu ini untuk melindungi panas gitu mungkin ya. Melindungi panas biar nggak terlalu banyak apa lumut ya. Nah, itu mungkin begitu ya. Nah, mantap ini. Untuk bisa dicoba ya untuk rekan-rekan yang punya modal ya, punya modal untuk budidaya sistem bioflok ya, nah tentu kalau sistem bioflok bisa dibaca di literatur baik di YouTube maupun di Google ya, apa untuk bakteri ya, bakteri pengurai ya, intinya bakteri pengurai air ya, agar bisa air ini berguna ya untuk mengolah air ya. Jadi untuk pH-nya ini tidak akan meninggi karena dengan bakteri tersebut akan terurai ya gitu. Malah bisa jadi makanan sendiri. Itu kelihatan ikan-ikannya naik turun ya. Nah, itu. Ini sangat cocok sekali ya. Terutama untuk budidaya ikan yang masih anakan ya, ditanam di sini dengan perawatan, kita kasih makan, ini akan lebih cepat besar ya. Hasilnya juga akan maksimal. Dengan lahan terbatas ini mungkin berapa meter ya, kalau kita lihat ini sekitar 3 meter. Oh iya, 3 meter, 4 meteran lah ini, 4 meter ke 4 meter ya, 4 meter ke 4 meter kalau nggak salah ini, kalau dihitung secara kasat ya, ya kurang lebih 4 meteran ya, 4 meter ke 4 meter itu udah bisa menghasilkan ikan yang banyak ya, bisa beruntung ya, untungnya gede lah intinya ya dengan sistem bioflok ini. Tapi ya modal pertama lumayan juga ya, harus menyediakan kolam bundarnya begitu. Demikian perjalanan Abah di salah satu farm bioflok ikan nila. Sampai jumpa lagi di video Abah seputaran dunia ikan ya, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Tetap semangat, salam perikanan Indonesia. Demikian perjalanan dari Abah, cukup sekian. Kita ketemu lagi di konten-konten dari Abah, mudah-mudahan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.